Halo guys, kembali lagi dengan aku Ama Putri Sabrina. Di video ini aku masih membahas mengenai peristiwa G30 SPKI. Namun pada video ini aku akan membahas apa yang terjadi terhadap PKI atau pelaku yang menyebabkan peristiwa G30 SPKI ini. Nah, setelah peristiwa G30 SPKI ini terjadi gelombang besar penangkapan terhadap siapa saja yang diduga terlibat atau berafiliasi dengan PKI. Tindakan ini meluas hingga ke masyarakat umum yang dimana banyak orang yang hanya diduga simpatisan PKI atau bahkan yang tidak terlibat sama sekali pun ikut menjadi sasaran. Penangkapan ini seringkali tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan banyak orang yang ditangkap tanpa melalui proses peradilan. Seiring berjalannya penangkapan, Indonesia juga mengalami pembantaian massal. Menurut beberapa sumber, itu ada antara 500 hingga 1 juta orang tewas dalam kekerasan yang menyebar di berbagai wilayah, terutama di Jawa dan di Bali. Pembantaian ini dilakukan oleh militer, kelompok sipil yang dipersenjatai, serta milisi yang dipimpin oleh organisasi seperti Pemuda Pancasila dan organisasi keagamaan. Kekerasan ini tidak hanya menargetkan anggota PKI, namun juga simpatisan atau keluarga mereka ataupun siapa aja yang dianggap berpihak terhadap komunis. Ada beberapa pemimpin PKI termasuk ketua partai di Nusantara yaitu D.N. Aidit yang sering sekali kita sudah mendengar namanya ya dalam pelajaran sejarah, yang berhasil ditangkap oleh militer. Aidit yang sempat melarikan diri setelah peristiwa G30 SPKI akhirnya ditemukan dan dieksekusi tanpa pengadilan pada bulan November 1965. Ada juga pemimpin lainnya seperti Njoto dan Lukman yang juga mengalami nasib serupa. Aidit dan pemimpin PKI lainnya dihukum mati karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa kudeta tersebut. Meskipun hingga kini masih banyak perdebatan mengenai siapa yang sebenarnya menjadi dalang utama dari peristiwa ini. Jadi masih belum ada kepastian siapa yang menjadi dalang peristiwa G30 SPKI ini. Selain dieksekusi, ribuan orang ditahan tanpa proses hukum. Banyak dari mereka dijebloskan ke dalam kem-kem tahanan di mana mereka ditahan selama bertahun-tahun tanpa pengadilan. Pulau Buru menjadi salah satu tempat penahanan paling terkenal pada masanya yang dimana banyak tahanan politik PKI dikirimkan di situ. Mereka dipaksa untuk bekerja keras, hidup dalam kondisi yang buruk, dan seringkali mengalami penyiksaan. Sebagian besar tahanan baru dibebaskan setelah bertahun-tahun, terutama setelah Soeharto memantapkan posisinya sebagai presiden. Setelah peristiwa G30 SPKI, PKI secara resmi dibubarkan kepada MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tahun 1966 dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. MPRS juga melarang penyebaran ideologi komunis dan Marxisme-Leninisme di Indonesia. Pelarangan PKI juga menjadi bagian dari narasi besar Orde Baru, di mana Soeharto dan militernya membingkai PKI sebagai ancaman bagi bangsa dan memanfaatkan situasi perang dingin, di mana dunia terpolarisasi antara blok barat yang anti komunis dan blok timur yang mendukung komunisme. Selain itu juga, negara-negara barat terutama Amerika Serikat mendukung tindakan Soeharto terhadap PKI karena kepentingan mereka dalam mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Dukungan ini membantu memperkuat posisi Soeharto dalam mempertahankan kekuasaannya setelah peristiwa G30 SPKI. Adapun dampak-dampak dari peristiwa ini yang tidak hanya dirasakan oleh anggota PKI, tetapi juga oleh keluarga-keluarga mereka. Keturunan anggota atau simpatisan PKI seringkali dikenakan stigma sosial dan politik yang berat. Dalam kasus ini, mereka mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun kesempatan berkarir. Selama masa Orde Baru, orang-orang yang dicap sebagai ex-tapol atau bekas tahanan politik dan keluarganya tidak diizinkan untuk bekerja di sektor pemerintahan atau militer, dan mereka seringkali diasingkan dari masyarakat.
Selain itu, sangat disayangkan anak-anak dari orang tua yang terlibat dengan PKI seringkali dicap sebagai sebutan kiri atau komunis, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas. Diskriminasi ini terus berlanjut bahkan setelah jatuhnya Orde Baru. Meskipun setelah reformasi 1998 terdapat upaya untuk merehabilitasi hak-hak mereka. Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto memanfaatkan peristiwa G30S ini untuk melegitimasi kekuasaannya dan menanamkan narasi anti-komunis yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Bisa melalui film, buku, pelajaran sejarah di sekolah, serta media massa. PKI digambarkan sebagai pengkhianat dan musuh bangsa. Film pengkhianatan G30S PKI yang sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menontonnya sejak kecil, yang diproduksi pada era Orde Baru yang menjadi alat propaganda utama yang ditonton secara wajib oleh masyarakat hingga jatuhnya rezim Soeharto. Narasi resmi dari pemerintah Orde Baru mengenai peristiwa ini menggambarkan PKI sebagai dalang utama di balik kudeta yang gagal. Meskipun banyak sejarawan dan peneliti independen yang kemudian menantang versi ini dan menyatakan bahwa terdapat banyak faktor politik yang lebih kompleks di balik peristiwa ini, termasuk peran militer dan pihak-pihak lainnya. Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, banyak diskusi dan penelitian baru muncul mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya. Ada upaya dari berbagai kelompok untuk merehabilitasi nama orang-orang yang terlibat atau dituduh terlibat dalam PKI. Banyak korban dan keluarga korban mulai bersuara tentang penderitaan mereka, dan narasi resmi Orde Baru mulai dipertanyakan secara luas. Namun sayangnya hingga saat ini perdebatan mengenai peristiwa G30S PKI ini masih berlangsung, dan topik ini tetap menjadi salah satu isu yang sangat sensitif di Indonesia. Usaha untuk membuka kembali kebenaran sejarah masih menghadapi tantangan, terutama karena banyaknya stigma orang-orang yang masih melekat terkait komunisme di Indonesia. Secara keseluruhan, dampak peristiwa ini terhadap para pelakunya sangat besar, mulai dari pembunuhan massal, penangkapan, stigma sosial, hingga pelarangan total terhadap PKI dan ideologi komunis di Indonesia. Trauma dari peristiwa tersebut masih tersisa hingga sekarang, dan masa lalu yang penuh kekerasan ini masih menjadi salah satu bagian paling kontroversial dari sejarah modern di Indonesia hingga saat ini.